Selamat malam untuk kita semua. Saya Deo Rizky Febrian Sebayang dengan NIM 2102000608 Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjadi moderator. Di sini kita akan memulai diskusi atau memberikan pendapat mengenai kerukunan umat beragama dalam masyarakat plural. Untuk Amsal, silahkan memberikan pendapatnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amsal Rezer Saragi dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Tanggapan saya soal kerukunan umat beragama dalam masyarakat plural ini, saya akan mengambil contoh kecil saja pada lingkungan tempat tinggal. Ya, menurut saya pribadi, pada lingkungan tempat tinggal saya, kerukunan umat beragama di sini ya cukup baik, cukup mencerminkan Pancasila, di mana tidak terjadi ada perselisihan antar umat beragama, walaupun di sini cukup beragam ya, baik agama, suku juga beragam, tapi di sini cukup rukun. Begitu tanggapan saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Wulandari dengan NIM 2103020022 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi pandangan saya terhadap kerukunan umat beragama dalam masyarakat plural adalah dengan harus memancing respon dari berbagai agama untuk melakukan kerjasama yang baik. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, perkenalkan, nama saya Sinila Prayunda dengan NIM 084 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural. Akan tetapi, Indonesia bukan juga negara agama dan negara sekuler, namun bangsa yang mengakui keberadaan agama. Apabila ditinjau dari sudut keagamaan, memiliki kecenderungan sikap yang berbeda-beda. Ada yang eksklusif, inklusif, dan plural. Dalam konteks relasi antar umat beragama, ada kecenderungan agama sebagai media pemersatu umat. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira. Baik, perkenalkan, nama saya Indira Hutapea dengan NIM 2109070091 dari Fakultas Fisip Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Jadi kerukunan umat beragama itu adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengamatan agama mereka. Jadi begitu pentingnya hidup antar umat beragama itu supaya terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, saling tolong menolong, saling menghargai dan saling menghormati dan tidak bermusuhan, dan supaya bisa menjadi pemersatu bangsa dan secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indriani. Baik, perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 2109030098 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Menurut saya, setiap agama itu pasti mengajarkan tentang berbuat rukun antar sama. Namun ada beberapa faktor yang memicu terjadinya ketidakrukunan antar umat beragama, misalnya pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, penodaan atau penistaan agama. Nah, terjalinnya kerukunan antar umat beragama yang baik bisa dilakukan dengan memperkuat rasa toleransi dalam diri sendiri, membangun harmoni sosial, dan jangan memicu adanya pertengkaran. Untuk para penyiar agama dapat membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanannya dan ketakwaannya. Apalagi beragamnya budaya, ras, suku, dan agama di Indonesia mewajibkan kita sebagai warga negaranya untuk saling menghormati dan tetap mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivana.
Perkenalkan, nama saya Ivana, NIM 210200305 dari Fakultas Hukum. Menurut saya, kerukunan umat beragama dalam masyarakat plural itu tercipta karena adanya rasa saling pengertian atau saling menghargai di tengah keragaman masyarakat, sehingga menciptakan adanya harmoni dalam perbedaan masyarakat, sehingga menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah lingkungan sekitar. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Xavier. Perkenalkan, nama saya Xavier Kido dengan NIM 210200584 dari Prodi Ilmu Hukum. Menurut saya, kemunculan setiap agama lahir dari lingkungan yang plural dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Oleh karena itu, jika pluralitas agama tidak benar oleh masing-masing pemeluk agama, akan menimbulkan dampak tidak hanya berupa konflik, tapi konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Pluralisme jika tidak disikapi secara positif dan dewasa akan menyebabkan konflik antar agama. Karena tipologi ini berpandangan jika semua agama adalah sama. Itu menurut saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Kesempatannya Dio yang sekaligus sebagai moderator dalam proyek FGD kita kali ini, yang mana tema kita yaitu tentang kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat plural. Sebelumnya, apa sih kerukunan beragama? Kerukunan beragama adalah keberadaan atau keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghormati dan pengamalan ajaran, agama serta kerjasama dalam bermasyarakat. Nah, dari arti tersebut, saya mengambil perspektif bahwa dalam kehidupan sehari-hari, hubungan umat beragama kita berada di dalam keberagaman. Dewasa ini kita bisa melihat dari kita yang saling memahami, menghormati, dan saling toleransi terhadap sesama walau berbeda dalam penerapan keagamaan itu sendiri. Adapun kita juga tahu, dalam menghadapi ini kita menjunjung tinggi prinsip dari kerukunan, yang mana prinsip ini meliputi 3 hal, yaitu pertama, kerukunan antar umat beragama, kedua, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Yang mana saya harapkan bahwa karena prinsip ini kita bisa saling memahami antar sesama. Sekian pendapat saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk Natalia, silahkan memberikan pendapat. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Natali, NIM 210200240 dari Fakultas Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya hanya ingin menjelaskan betapa pentingnya kerukunan antar umat beragama. Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk dalam masyarakat plural, dan sejatinya ketika toleransi antar umat beragama ini diwujudkan, ini sudah sesuai dengan sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima, serta sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya dalam pasal 29. Jadi kerukunan antar umat beragama ini juga sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dianut oleh bangsa kita. Betapa pentingnya lah kerukunan antar umat beragama demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah kita harus bisa saling menghargai satu dengan yang lain dan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika supaya terciptanya perdamaian di dalam masyarakat. Baiklah, demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Jika ada salah kata dari kami, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.